Perkenalkan, nama saya Baron Jordan dari kelas 226A12 dengan NIM 22180-325. Perkenalkan, nama saya Rian Fariansyah dari kelas 226A12 dengan NIM 22180-768. Perkenalkan, nama saya Nur Muhammad Priyadi dari kelas 226A12 dengan NIM 22180-750. Perkenalkan, nama saya Hania Oktaviani dari kelas 226A12 dengan NIM 220679. Hai, saya Imelda Putri Adiwati dari kelas 226A12, nomor induk mahasiswa 22180340. Fungsi negara yang dianut oleh negara-negara di dunia ialah melaksanakan penertiban dan keamanan, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, pertahanan, dan menegakkan keadilan. Indonesia adalah negara hukum, artinya negara yang semua penyelenggaraan, pemerintahan, dan kenegaraan serta kemasyarakatannya berdasarkan atas hukum, bukan didasarkan atas kekuasaan belaka. Hukum bertujuan untuk mengatur kehidupan dan ketertiban masyarakat. Saya akan menjelaskan dalam menangani perkara-perkara di masyarakat, penegak hukum harus menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya. Dalam menegakkan hukum, terdapat 3 unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Negara kita telah memiliki lembaga peradilan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi. Agar masyarakat patuh dan menghormati hukum, maka aparat hukum harus menegakkan hukum dengan jujur tanpa pilih kasih dan demi keadilan berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, aparat penegak hukum hendaknya memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum secara insentif dan persuasif sehingga kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum semakin meningkat. Rangka mewujudkan sistem hukum berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pembangunan bidang hukum mencakup sektor materi, sektor sarana dan prasarana hukum, serta sektor aparatur penegak hukum. Aparatur penegak hukum yang mempunyai hukum untuk menegakkan dan melaksanakan hukum antara lain lembaga kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Fungsi utama lembaga kepolisian adalah sebagai lembaga penyidik, sedangkan kejaksaan berfungsi utama sebagai lembaga penuntut, serta lembaga kehakiman berfungsi sebagai lembaga pengadilan atau pemutus perkara. Di era globalisasi yang penuh dengan iklim materialisme, banyak tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum. Mereka harus memiliki sikap baja, akhlak mulia, dan karakter yang kuat dalam menjalankan tugas. Dalam hal ini, aparatur penegak hukum harus kuat dan siap menghadapi berbagai cobaan, ujian, godaan yang dapat berakibat jatuhnya wibawa sebagai penegak hukum. Penegak hukum harus tahan terhadap upaya oknum masyarakat atau pejabat lain yang akan mencoba menyuap misalnya. Selain itu, pemerintah perlu melakukan upaya preventif dalam mendidik warga negara termasuk melakukan pembinaan kepada semua aparatur negara secara terus-menerus.